Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafakur yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana waghfir lana warhamna ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan senantiasa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ampunan dan Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kitab kita, kitab Majalis Syahr Ramadan, Al-Majlis As-Sabi' Majlis yang ketujuh, fi aqsamin nasi fis siyam, klasifikasi hukum orang-orang yang berpuasa. Kita masih membahas tentang hukum orang-orang yang berpuasa, bagaimana? Karena tentunya tidak semua sama hukumnya adalah wajib. Ikhwani sabaqa fil majlis tsalits, kata al-muallif, wahai saudara-saudaraku, ya telah kita bahas pada majlis yang ketiga, anna fardhus siyami kana fi awwalil amri ala marhalataini, bahwa pertama-tama syariat puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama belum wajib, yaitu ada pilihan, ya, pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah, ya, membayar fidyah, memberikan satu makan orang miskin. Ya, kemudian ya hukum ini dinasahkan, dihapuskan dengan wajibnya puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan alhamdulillah kita semua ya sekarang ini hukumnya sudah menjadi wajib ya bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Wa kana an-nasu fiha aqsaman katsirah. Dalam hal ini, dalam masalah hukum orang-orang yang puasa ini, ada beberapa klasifikasi yang perlu kita perhatikan dan kita fahami. Al-qismul awal, ya, yang pertama, al-muslimul balighul aqilul muqim al-qadir as-salim minal mawani'. Ya, yang pertama adalah orang muslim baligh, berakal, dia dalam keadaan mukim dan dia mampu untuk berpuasa dan dia tidak terhalang hal-hal yang ya harusnya dia tidak berpuasa. Nah, klasifikasi ini hukumnya fayajibu alaihi sawma Ramadan adaan fi waqtihi. Ya, kelompok ini, klasifikasi ini, maka dia wajib untuk berpuasa Ramadan adaan. Ya, adaan itu adalah menunaikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala pada waktunya, ya, berbeda dengan qadhaan. Kalau qadhaan itu adalah menunaikan ibadah ya setelah waktunya habis maka diqadha, ya. Jadi adaan ini fi waqtihi, pada waktunya, lidalalatil kitabi was sunnati wal ijma'i ala dzalika. Dalilnya adalah Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'ul ulama. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ya surat Al-Baqarah 185, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas-penjelas dari petunjuk itu dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang mukim, menyaksikan bulan Ramadan di kampungnya, di tempat tinggalnya, maka dia wajib berpuasa. Ini adalah dalil yang pertama, dalil qat'i dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sunnah Rasulullah, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat ra'aitum,
apabila kalian telah melihat hilal Ramadan, fasumu, maka puasalah kalian. Jadi sumu ini adalah ya fi'il amar, ya fi'il yang menunjukkan perintah yang merupakan kewajiban. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Dan yang ketiga dalilnya adalah ijma' al-ulama, ijma'ul muslimin, merupakan ijma' kesepakatan kaum muslimin ya, atas wajibnya berpuasa pada kelompok yang pertama ini, wujubus siyami adaan ala ma waddahnahu, wajibnya berpuasa adaan pada waktunya ya, pada kelompok ya yang memenuhi syarat-syarat di atas ya. Wa ammal kafir ya, adapun orang kafir ya, nah kan yang pertama syaratnya adalah muslim ya, adapun kafir orang yang kebalikan dari muslim, fala yajibu alaihi siyam, maka tidak wajib puasa ya. Kenapa? Wala yasihhu minhu as-saum ya, dan puasa baginya tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan seorang muslim, tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syaratnya orang yang berpuasa adalah Islam ya. Dia harus mukmin, harus muslim dulu, harus masuk Islam. Li'annahu laisa ahlan lil ibadah ya, karena ya bukan ahli ibadah ya. Jadi tidak wajib beribadah karena dia belum masuk Islam. Fa idza aslama athna'a syahri Ramadan, berbeda ketika dia masuk Islam tetapi di tengah-tengah bulan Ramadan ya, tanggal 15 dia baru masuk Islam ya. Fala yalzamhu qada'ul ayyamil madiyah, maka dia tidak wajib mengqadha ya hari-hari ya yang telah berlalu dari bulan Ramadan ini ya. Jadi 15 hari sebelumnya yang dia tinggalkan ya, karena dia masuk Islam tanggal 15, maka tidak wajib baginya mengqadha puasa dari awal 15 hari itu. Kenapa? Ya, karena dia hakikatnya ya, apabila dia sudah masuk Islam ya, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dia bagaikan baru lahir suci, Masya Allah ya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, in yantahu, apabila mereka ya berhenti dari kekafirannya dan mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah. Jadi saudara-saudara kita yang baru masuk Islam ya, mereka lebih suci ya, Masya Allah, dari kita, karena bisa jadi kita ya sudah banyak berdosa ya, banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Fa in aslama fi asna'i yaumin minhu, bagaimana jika masuk Islamnya itu di tengah hari ya, lazimahu imsaqu baqiyatil yaum, maka dia sudah terkena kewajiban, yaitu mulai detik itu dia wajib berpuasa ya, wajib melanjutkan puasa dan tidak boleh makan. Li'annahu shara min ahlil wujub hina waqti wujubil imsak ya, karena dia ya sudah terkena kewajiban ketika ya dia masuk Islam ya, Masya Allah. Ini adalah klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua, al-qismu tsani as-shaghir, yaitu anak yang masih kecil yang belum balik. Fa yajibu alaihi fala yajibu alaihi shaumu hatta yabalugha, maka dia tidak wajib berpuasa sehingga dia balik ya. Balik itu dengan tanda-tanda ya, tanda-tanda dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah ya. Kalau perempuan sudah ada tanda-tanda kedewasaannya, haid misalnya, di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, ada 3 kelompok ya yang diangkat penanya, artinya tidak tertulis ya di sisi Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Anin naimi hatta yastayqidha, yang pertama adalah seorang yang tidur ya sehingga dia terbangun. Naim itu adalah isim fa'il dari nama yanamu nauman fahuwa naimun, orang yang tidur. Hatta yastayqidha itu bangun
wa 'anis shaghiri hatta yakbura. Ya, dan orang yang masih kecil, anak kecil sehingga dia besar, sehingga dia balik. Wa 'anil majnuni hatta yafiqa, dan orang yang majnun, ya, orang yang gila sehingga dia sadar dari gila, dia sembuh dari gilanya. Hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Ya. Tetapi bagaimana? Ya, berkaitan dengan anak-anak kita, ya, anak-anak yang belum balik, ya, apakah mereka tetap kita perintahkan untuk berpuasa? Ya, tentunya kita memerintahkan puasa kepada mereka, ya, sebagai latihan. Ya. Lakin ya'muruhu waliyuhu bis-shaum, tapi walinya, orang tuanya, ayah dan bundanya, keluarga besarnya, ya, dia memerintahkan untuk berpuasa dari sejak usia dini, ya, sejak usia-usia yang kira-kira dia sudah mampu, ya, usia 4 tahun, 5 tahun sudah dilatih, ya, misalnya setengah hari dulu, ya, untuk berpuasa, ya, untuk melatih sehingga nanti ketika dia usia dewasa dia sudah siap, ya, secara fisik dan secara psikologis dia mampu untuk, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang cukup berat ini. Tamrinan, sebagai latihan, pelatihan sehingga nanti akan terbiasa. Ala bisa karena dibiasakan. Ya, tamrinan lahu ala ta'atin liya'lafaha ba'da bulughi iqtida'an bis salafis salih radhiyallahu anhum. Ya. Jadi agar terbiasa ketika nanti dia sudah masuk usia balik, ya, seperti halnya yang dilaksanakan oleh para ulama salafus salih, ya, para sahabat ridwanullahi alaihi, mereka membiasakan begitu, ya. Karena sahabat ridwanullahi alaihim yusawwimuna auladihim ala sighar, ya. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka yusawwim itu membiasakan puasa pada putra-putri mereka dari sejak usia dini. Wa yadhabuna ilal masajid wa yaj'aluna lahum lu'bah minal ihn, dan mereka datang ke masjid dengan membawa mainan-mainan, ya, seperti bulu-bulu begitu kan, ya. Jadi ketika mereka merengek, menangis, ya, mereka, ya, mengajak mereka bermain sehingga mereka tidak terasa, dan akhirnya Masya Allah mereka terbiasa dengan puasa yang sungguh berat pada dasarnya. Ya, ini adalah kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga adalah al-majnun, ya, al-majnun atau orang yang gila, bahwa faqidul aqli, orang yang majnun, orang yang gila itu dia tidak wajib puasa karena dia tidak punya akal. Ya, laisa lahu aqlun faqidul aqli. Faqid itu hilang akal. Fala yajibu alaihi syam, maka dia tidak wajib puasa, ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi. Bahkan puasanya tidak sah, wala yasihhu minhu syam li'annahu laisa lahu aqlun, ya, karena dia tidak berakal, ya. Masya Allah, jadi syariat Islam ini sangat memperhatikan akal. Maka di antara maqasidus syariah, maksud diturunkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, agar manusia menjaga akalnya, jangan sampai merusak akalnya. Apalagi sekarang, ya, banyak obat-obat, zat-zat adiktif yang bisa merusak akal, dan itu jelas-jelas diharamkan oleh syariat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala syaratnya harus berakal, ya. Makanya kita dilarang untuk mendekati sholat ketika mabuk, ya, ayyuhalladzina amanu wala taqrabus sholata wa antum suqara, ya, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian sedang mabuk, ya, karena mabuk itu hilang akalnya, ya. Jadi sesungguhnya ibadah itu sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya tidak ada, ya, akalnya tidak ada, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah orang yang sudah tua renta. Sudah tua renta lagi, artinya yang sudah pikun, yang sudah hilang akalnya. Bagaimana hukumnya? Itu juga tidak wajib puasa, ya.
tidak wajib puasa dan juga tidak wajib memberikan fidyah. Kenapa? Karena dia tidak punya taklif ya, karena syarat ya. Tapi orang tua yang sudah pikun misalnya ya. Tapi bagaimana kalau seandainya terkadang pikun, terkadang tidak ya. Ketika dia ingat, maka dia tetap wajib puasa ya. Nah, ketika dia hilang akalnya, maka dia tidak wajib puasa. Poin berikutnya, klasifikasi berikutnya adalah al-ajiz anisyam ajzan mustamirran la yurja zawaluhu, yaitu orang yang tidak mampu berpuasa tetapi dia ketidakmampuannya ini terus menerus ya. Jadi seperti halnya orang yang sudah sakit menahun ya, maka dia seperti halnya orang yang sakit ya. Hukumnya orang yang sakit, maka dia tidak wajib puasa tetapi tetap membayar fidyah ya. Tidak wajib puasa tetapi membayar fidyah. Karena dia tidak mampu. Wa'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia tetap wajib membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan puasa, khususnya adalah ya, kaum muslimin yang memenuhi syarat tadi, yaitu dia dalam keadaan muslim ya, sudah Islam, sudah balik, sudah berakal ya, dan dia dalam keadaan mukim dan mampu untuk menunaikan puasa, tidak ada halangan sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi